Perkenalkan, nama saya Akmalia Putri dari jurusan Akuntansi Letting 2020. Saat ini saya dan teman-teman sedang magang di kantor akuntan publik Suryadi dan Rizal. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. KAP Suryadi dan Rizal memberikan pelayanan atas dua jasa. Yang pertama jasa asuran dan jasa non-asuran. Yuk ikuti kegiatan saya dan teman-teman selama magang di kantor akuntan publik Suryadi dan Rizal. Di awal bulan pertama saya magang di kantor akuntan publik Suryadi dan Rizal, saya belajar tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan pada suatu periode tertentu. Pada siklus akuntansi, saya belajar tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atas usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Saya juga belajar bagaimana cara memasukkan transaksi-transaksi dengan menggunakan Excel. Dan di sini saya juga belajar apa saja rumus yang digunakan untuk memudahkan kegiatan dalam mencatat transaksi. Contohnya itu seperti rumus VLOOKUP, SUMIF, dan rumus IF. Nah, selanjutnya saya dan teman-teman juga belajar tentang rekapitulasi rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak rincian mengenai alur debit kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar. Pertama, kita masukkan tanggal, kode, keterangan, saldo debit kredit, dan total saldo, di mana dalam rekapitulasi rekening koran bahwa kewajiban memiliki saldo normal akan bertambah di sebelah kredit. Sebaliknya, bank akan menerbitkan nota debit untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengurangi kewajiban bank terhadap nasabahnya. Di sini kami belajar Akuret. Akuret adalah software akuntansi yang memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk dapat menggunakan Akuret, kita harus melakukan yang pertama. Kita membuka software Akuret, klik buat data perusahaan baru, lalu memasukkan nama berkas, misalnya PT Kasih Ibu. Setelah itu, memasukkan kata kunci, memilih bahasa seperti bahasa Indonesia, memilih tipe persiapan yang digunakan seperti persiapan standar. Lalu, masukkan informasi perusahaan, masukkan data kas dan bank, isi informasi tentang pelanggan dan pemasok jika ada, pilih metode persediaan, seperti metode rata-rata, dan masukkanlah informasi barang dan jasa jika ada. Setelah mengisi informasi, kita akan membuat jurnal. Klik aktivitas, lalu pilih buku besar, dan tekan bukti jurnal. Lalu buat nomor voucher, tanggal, dan deskripsi. Mengisi deskripsi, kita akan mengisi nomor akun, nama akun, debit, kredit, dan memo. Memo dibuat sama dengan deskripsi. Setelah mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan, kita akan melihat hasil laporan keuangan yang telah kita buat. Klik laporan, dan klik daftar laporan, dan pilih laporan keuangan. Dan pilihlah laporan apa yang ingin dibuka seperti neraca dan lain-lainnya. Nah, pada kantor akuntansi publik, kami juga belajar tahap-tahap audit menggunakan panduan buku atlas.
Atlas singkatan dari Auditor and Linked Archive System. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Upaya ini merupakan salah satu bentuk inisiasi untuk meningkatkan kualitas audit. Tahapan audit dalam Atlas terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pra-perikatan, yang kedua risk assessment, yang ketiga risk response, dan yang keempat completing and reporting. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas program magang bersertifikat MBKM USK Unggul di Kantor Akuntan Publik Suryadi dan Rizal, yang dimulai sejak tanggal 22 Juli hingga 15 November 2022. Bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.